Kalau kalian belum bebersih, belum bersihkan diri, nanti kalian berdua diikutin loh gitu. Kata drivernya gini, udah sih saya yang bawa gitu, buat anak di rumah gitu kan. Terus dibawa sama drivernya, buruan pulang deh, ntar keburu berubah tuh semangka jadi kepala. Kami ngerasa kayak gerrrrk, kayak ngelindes orang gitu loh. Rasanya tuh kayak bener-bener orang lagi tiduran terus grek. Pas dibuka kayak gitu. Itu nyaring banget dia ketawa depan mukanya Mbak M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, sesuai dengan nama segmennya yaitu Ngopi Horor. Berarti pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya tidak akan mendatangkan seorang narasumber penakih, dan namun di samping saya sudah ada Kak Anjani. Waduh, terima kasih banyak nih Kak udah jauh-jauh dari provinsi Jawa Barat. Jawa Barat kayaknya penting lewatin Kajarta. Jakarta. Terus akhirnya bisa ke Tangerang nih kayak. Nah, Alhamdulillah. Kenapa? Mungkin nih agak ke belakang dikit nih. Nama Anjani itu kan ya kayak mungkin yang kita tahu yang terutama pendaki itu ya kayak pasti yang gunung di daerah Rinjani. Lombok itu ya. Iya, Rinjani. Rinjani yaitu Dewi. Tapi Kak Anjani suka naik gunung nggak? Enggak. Oh enggak. Belum pernah malah. Berarti belum. namanya aja tuh. Namanya aja. Oh, Pemberian dari mbah, orang tua dari ibu. Oh dari ibu. Orang tua dari ibu. Okay. Karena cucu pertama juga. Oh gitu. Anjani. Anjani. Makanya. Wah ini nama yang bagus nih teman-teman semua. Oke, itu kita pinggirin dulu deh masalah nama itu deh gitu kan. Oke. Pada video kali ini nih Kak Anjani akan menceritakan pengalamannya saat di mana nih Kak? Di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Tengah. Oh, Maluku Utara? Ya, Maluku Utara. Itu tahun berapa itu Kak? Kak Anjani masih ingat gak? 2019 di bulan November, dari 28 sampai 30 nggak salah deh. Oh, nah tanggalnya itu. Itu kan Kak Anjani kan aslinya bertempat tinggal di Depok nih. Kok bisa sampai ke Maluku dalam rangka apa itu? Dalam rangka perjalanan dinas dari kantor. Oh. Ya, jadi alhamdulillah kala itu dapat kesempatan ikut perjalanan dinas ke Maluku Utara itu tepatnya di Halmahera Tengah. Halmahera. Iya. Oke, ini saya belum kesampaian nih Kak. Halmahera nih, Kak Anjani udahan gitu kan. Waduh. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Kak sedikit dong Kak ngalamin kejadian apa tuh Kak ketika perjalanan dinas itu? Sebenarnya sih ini juga nggak pernah terbayang sebelumnya gitu. Itu dari mulai Terminal 3, terus kemudian ketika sudah sampai di Sagea gitu, itu lebih terasanya sih cerita dari yang mulai dari Sagea itu. Oke, Sagea itu apa? Nama wilayah? Nama desa. Oh, nama desa. Nama desa. Yang ada di Halmahera itu. Halmahera Tengah. Oh, Sagea. Oke, saya baru tahu Sagea juga nih. Oh, gitu kan. Tahan dulu Kak ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sikat.
Jadi waktu itu di bulan November 2019, saya itu baru selesai cuti melahirkan. Melahirkan di bulan Juli, masuk kembali di bulan Oktober. Terus kemudian di bulan November itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut perjalanan dinas ke Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Tengah. Waktu itu di hari Rabu, itu juga mendadak. Kasih saya bilang gini, gimana Anjani, kamu bersedia nggak? Ini mendadak gitu. Besok, karena berangkatnya jam 2 pagi, Kamis gitu, jadi jatuhnya udah besok gitu kan. Besoknya, iya. Besok pagi berangkat ke sana, Maluku gitu. Terus, wah sama siapa Pak gitu. Ini namanya disamarkan aja ya, karena salah satu dari beliaunya juga udah nggak ada gitu, udah meninggal. Terus sama Mbak M dan Pak H gitu. Oh ya udah boleh Pak, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus teman saya bilang gini, iya berangkat Gi, biar tahu tuh di sana kayak apa gitu. Terus emang kenapa gitu? Oh nggak apa-apa, di sana tuh ada danau loh Mbak, danau dilempar pakai batu, terus batunya balik lagi gitu. Lu udah pernah coba gitu? Udah, beneran batunya balik lagi gitu. Cuma saya lupa itu nama danaunya apa gitu. Terus kemudian saya kontak Mbak M nih, saya ke ruangannya, karena kita beda ruangan kan. Mbak M dan Pak H ini satu ruangan. Jadi kami berdua ini bawahan dari Pak H. Pak H ini kasihnya, kepala seksi itu ya. Mbak kita naik maskapai apa gitu. Terus oh ini aja naik maskapai ini. Terus saya download aplikasinya gitu kan. Jadi kalau download aplikasinya itu kan bisa pilih mau duduk di mana gitu kan, bebas. Ketika udah download terus udah bayar, terus kita janjian nih gitu kan, ketemuan di lounge-nya maskapai tersebut. Tapi itu kondisinya saat malam itu saya duluan yang sampai gitu. Nah sedangkan Mbak M dan Pak H itu belum gitu. Hari Rabu sekitar pukul 10 atau setengah 11 lah, karena saya ketinggalan bis apa sih mau ke sudah lama nggak kerja gitu. Bis mau ke bandara itu, Damri atau Damri ya, itu ketinggalan gitu. Ternyata mereka cuma sampai jam 7 malam. Sedangkan jam 7 malam saya baru sampai rumah dari kantor. Okay. Nah saya baru langsung prepare cuma bawa tas ransel doang seadanya, bawa baju. Terus saya bilang sama suami saya, anterin ke terminal gitu. Udah anterin ke terminal, ternyata udah nggak ada, udah mereka udah pergi semua gitu kan. Ini jalan satu-satunya mau nggak mau naik ojol car nih gitu kan. Akhirnya saya duluan ke sana, saya kontak Mbak M, masih bebenah kata dia gitu, karena kita baru pulang malam kan. Nah terus setelah itu sampai di bandara itu saya terlebih dahulu yang sampai. Terus saya kabarin lewat chat ke beliau ini. Saya tunggu di lounge-nya gitu, lounge maskapai ini. Jadi untuk duduk di sini itu kan pakai akses ya, jadi terbatas gitu. Hanya yang sering penerbangan dengan maskapai tersebut. Jadi saya masuk di situ sendiri. Nah saat saya udah reservasi, maksudnya udah memberikan tiketnya ke bagian depan tuh lobby, di sebelah kanan nih apa namanya tuh penerima tamunya lah gitu. Terus masuk ke kanan, setelah itu jalan panjang gitu, jalan panjang. Di sebelah kanan tuh kitchennya. Terbayang lah ya. Kebayang. Terus sebelah kiri itu kursi dan meja untuk si penerbangan maskapai ini. Paling pinggir banget itu tuh baru makanan, snack, minuman kayak gitu. Nah saya duduk nggak jauh dari pintu masuk itu, tapi berjarak lah lumayan gitu kan. Saya kabarin, saya foto gitu. Udah sampai nih di sini gitu. Terus oh ya udah aku masih di jalan gitu. Beliau semua bilang masih di jalan. Nah setelah itu saat saya duduk ini, pertama duduk saya taruh ransel di kiri. Itu kan saya nggak ngeh ya di belakang tuh ada orang atau enggak. Pas saya duduk, saya ngeliat di pantulan kaca di depan itu bukan bupet sih, cuma lebih kayak lemari makanan gitu loh, cuma ada pantulan kaca gitu. Jadi kita ngeliat di belakang kita tuh kelihatan gitu. Setelah itu saya ngeliat tuh di belakang tuh ada orang, cuma membelakangi saya tapi nggak kelihatan badannya gitu loh. Jadi cuma kepala sini aja, kepalanya doang belakang.
Nah terus ya udah saya pikir di belakang ada orang, cuma gitu doang kan, kayak kita biasa ngeliat di pantulan, oh biasa aja ada orang gitu. Terus saat saya mau ngambil makanan, saya ngeliat kok nggak ada gitu. Pas kan bangun kan berdiri itu, belakang saya nggak ada gitu. Gak ada siapa-siapa. Tasnya pun nggak ada. Nggak ada, kan cuma kelihatan kepalanya doang dari pantulan itu. Saya ngeliat ke bagian kepala belakangnya doang kan. Cuma saya nggak berpikir yang namanya ada hantu gitu kan, terus takut gitu, enggak sama sekali. Jadi duduk, mungkin saya pikir saat itu gini, aduh dia mungkin pergi kali udah gitu. Jalan kemana gitu ya. Sayanya nggak ngeh gitu kan. Terus setelah itu saya duduk, saya coba makan. Karena kata teman saya kalau di situ jangan sia-siain makan dan minumnya gitu. Iya. Dan kebetulan mau pulang kantor itu saya langsung bebenah terus berangkat kan, nggak sempet makan gitu. Dan keadaan memang lagi lapar kemarin tuh. Nah jadi saya langsung makan, langsung minum gitu. Saat saya duduk mau makan, itu ada si kepala ini gitu lagi duduk. Jadi soalnya kita sebut aja orang gitu, ada orang ini lagi duduk gitu kan. Nah saat saya ngeliat, oh dia udah balik lagi apa gimana, cuma saya memang nggak terpikir untuk nengok gitu loh. Jadi cuma ngeliat dari depan aja gitu. Nah setelah itu saya coba mau ngambil minum. Saat saya mau ambil minum, nggak ada gitu kan. Nggak ada, di situ baru ngeh gitu. Baru ngeh, ini bener orang apa nggak sih gitu kan. Terus setelah duduk, jadi ini kursinya lurus ke depan gitu. Saya duduk begini, itu kelihatan. Kan kita punya ekor mata nih yang suka kita pakai buat kayak gitu kan. Terus ngeliat gini, ngelirik gitu. Ngelirik begini karena posisinya bukan belakang-belakangan. Jadi ini saya, dia di sini gitu posisinya. Jadi kan kalau ngeliat pakai ekor mata kan kelihatan kan. Lalu saya ngeliat gini, pakai ekor tuh nggak ada gitu. Terus saya coba miring nih duduknya, agak miring itu kayak posisi Mas Umar gitu kan, nggak ada. Tanpa pikir panjang, nggak ada. Saat saya coba duduk itu, oh nggak ada. Di pantulan tapi ada. Di pantulannya ada. Terus udah nggak pikir panjang, langsung bawa tas. Handphone tuh masih digenggam di tangan kanan kan. Ranselnya langsung digendong di kiri, langsung lari. Anehnya Mbak M itu ngechat dan nelfon ngelihat saya jalan katanya, sedangkan kan saya lari karena ketakutan. Betul. Terus pas ketemu di batch selanjutnya itu Mbak M bilang gini, lu tuh gue WA, gue telepon, masa nggak direspon, sedangkan handphone tuh dipegang sama lo gitu. Terus enggak mbak, orang lo jalan aja gitu. Enggak, aku nggak jalan kok. Tadi pas itu aku lari mbak. Itu kondisinya aku udah cerita ya sama Mbak M itu. Enggak loh, aku tuh bener-bener nelfon. Gak mungkin lah di handphonemu gak getar atau gak ada suara gitu. Pas saya lihat di handphone tuh gak di silent. Kalau di silent kan gak denger telepon atau getar kan. Tapi ini cuma digetar doang, seharusnya ada gitu kan. Cuma gak terasa. Selanjutnya itu Mbak M ini baru mau makan gitu kan. Terus gak lama berselang, Pak H itu matanya keliling gitu, matanya berkeliling. Terus bilang gini beliau, udah yuk, nggak usah di sini gitu. Cuma mata beliau bicara itu sembari berkeliling matanya. Sambil ngeliatin sesuatu, nggak tahu tapi. Iya, saya nggak pernah bertanya juga. Oke. Nggak pernah bertanya gitu. Okay. Terus kenapa Pak? Ini sayang loh gitu. Mau di sini dulu, saya bilang gitu karena makan yang benar-benar masih lapar banget kan. Terus baru makan gitu. Jadi dihabisin deh makanannya, jangan lama-lama gitu. Ya udahlah, selesai, kita langsung ke ruang tunggu. Selanjutnya saat kita udah masuk pesawat, itu posisi duduknya Mbak M itu sederet sama aku, tapi kita sama-sama di pojok. Pak H itu di belakangku, beberapa baris di belakang lah gitu. Nah, yang saya perhatikan itu, ini pesawat kok nggak terbang, sedangkan penerbangan ini jam 2 tuh, udah jam 2 lewat, hampir 2:30 itu nggak berangkat. Kalau di samping saya ini space 1 di tengah kosong, jadi yang di pinggir doang ada mas-mas 1. Nah saya ngeliat kok pramugari cuma bolak-balik aja sembari yang pegang alat gitu lah, cetak-cetak buat ngitungin penumpang gitu. Di lain sisi saya juga pernah denger lah, tonton gitu cerita tentang
penerbangan gitu, horor penerbangan gitu kan. Itu sembari nyurang matanya gitu, alisnya sembari nyurang gitu, kayak seperti memastikan ini gue salah itu nggak gitu kan. Muncullah desas-desus dari belakang, dari depan gitu ke belakang gitu kan. Nah terus saya coba nguping gitu kan, ini cerita apa sih, soalnya di sana di sini tuh pada saling cerita gitu loh, rame gitu kan. Terus saya dengar katanya penumpangnya lebih satu gitu, terus diganti lah sama temennya si pramugari itu, sama beberapa kalinya itu lebih satu gitu. Yaudah akhirnya mereka terbang, jadi datanya tuh nggak sesuai manifest gitu kan. Cuma kan mereka penasaran lebih satu ini siapa gitu, suka gitu. Saya ngeliat di horor penerbangan tuh kayak gitu kan mereka. Terus saya chat tuh, waktu itu kan masih masih nyala apa namanya internet gitu kan. Saya chat Mbak M, terus ke Mbak M bilang, iya nih aku juga dengar ibu-ibu di belakangku ngomong gitu kan. Udah biarin aja lah, mau lebih satu yang penting selamat sampai Babulah gitu. Ini nama bandaranya tuh Babulah di Ternate. Terus setelah itu ya udah Mbak, bismillah aja deh gitu. Iya bismillah aja gitu. Nah ini yang terlewatkan saat itu tuh, saya dan Mbak M tuh sama-sama masa penyelesaian menstruasi gitu. Nah jadi memang udah mau selesai, yang perempuan ngerti lah gitu. Setelah itu kami sampai di Babulah itu pagi sekitar jam 9 kalau nggak salah deh, jam 9 atau jam setengah 9. Terus dijemput sama pihak kontraktor di bandara. Tapi setelah kami ketemu, kita mau jemput dulu nih narasumber wilayah gitulah, yang tahu wilayah tersebut. Ketemu di sebuah hotel, karena di hotel itu juga ada acara dari kantor kami, cuma beda direktorat gitulah kan. Setelah itu kita ketemu, makan pagi juga di situ, sarapan, baru kita nyebrang gitu. Nah sebelumnya kan mau ditanya nih, mau check in hotel dulu atau enggak gitu. Cuma kami putusin enggak check in dulu, karena alasannya kan ditinggal berjam-jam, percuma nggak ditempatin gitu kan, dan uangnya kan jadi mubazir gitu aja gitu kan. Nanti aja gitu ya. Iya, jadi kami pikir ntar aja, dan kami juga nggak tahu nih sampai baliknya lagi akan nyebrang lagi atau singgah dulu tidur di sana, di wilayah sana gitu. Akhirnya kami nyebrang lah tuh di Sofivi itu, di Sofivi, dan kami udah dijemput sama konsultan. Ada di belakang tuh konsultan, narasumber sama temennya konsultan. Terus yang di tengah tuh ada saya, Mbak M, dan Pak H. Pas kan belakang tuh 6, 2 baris itu. Terus di depan tuh pihak kontraktor sama supir. Setelah itu kami udah selesai menyeberang, kami mau ke pom bensin. Jarak dari pelabuhan ke pom bensin tuh lumayan lama, lumayan jauh juga. Terus kalian ngisi itu jerigen minyak bahan bakar. Buat biar dibawa. Iya, kan itu cuma satu-satunya pom bensin di daerah itu. Waduh. Satu-satunya pom bensin. Ya mungkin ada ya pom bensin kayak Pertamini gitu, ada. Jauh gitu ya. Iya, jauh. Dan ini kan yang dibawa kan seperti mobil Pajero yang udah dimodifikasi gitu loh. Off-road, semi off-road ya. Iya, kayak gitu. Karena kan ini yang melewati bukit baru dibelah gitu. Jadi di belakang tuh ada 3 jerigen untuk bahan bakar, takut habis atau gimana kan kita nggak ngerti ya. Karena ternyata tuh jaraknya tuh jauh banget. Nah, setelah dari pom bensin itu kami menuju Weda. Weda ini sebelum sampai Sagea kami di Weda dulu untuk makan siang. Narasumbernya juga mau pulang, ada keperluan gitu. Nah, saat tiba di Weda itu tuh yang saya temuin kala itu tuh banyak mobil yang sudah tidak terpakai gitu. Nggak kepakai? Enggak, ambulans. Di pinggir jalan? Iya, di pinggir jalan. Wow. Di pinggir jalan gitu aja. Itu kan memang jalanannya tuh hutan ya, full hutan, gak ada rumah warga sebelum sampai Weda itu. Nah, saat sebelum sampai Weda itu, si Pak Narsumnya ini tuh ada, jadi di depan ada mobil patroli Brimob gitulah. Terus diklaksonin, itu klakson teman saya tuh gitu kan. Terus setelah beliau turun bilang, ya udah ini kami kawal sampai ini lepas Weda gitu kan.
pas baru sampai Weda itu, saya kan namanya baru pertama kali ya, jadi ngelihat kendaraan-kendaraan gitu seolah-olah kayak selamat datang di Weda gitu. Selamat datangnya ya itu ada mobil ambulans yang udah nggak pakai, terus bus-bus yang udah nggak pakai, jadi udah karatan, udah ketutup pohon, udah bikin pohon sendiri di situ. Di dalam kendaraan itu ya? Iya, di dalam kendaraan itu udah nunggu pohon sendiri. Berarti kan saking lamanya itu kan? Kayaknya sih ya, Sampai karena udah ketutup. Iya, ketutup. Udah gitu ketutup kan, indikator gitu. kan itu, betul. Dan udah karatan. Full udah karatan, cuma masih terlihat ambulans gitu bacaannya. Terus mobil-mobil pribadi juga ada gitu. Memang nggak banyak banget, tapi ya horor juga gitu. Saya berpikirnya gini pas lewatin itu gitu. Ini malam ada lampu nggak ya? Gitu. Karena terbesit kalau nggak ada lampu, ini gelap banget. Kelar sih. Terus gimana nih kalau sama warga yang bawa motor, terus emang jiwa penakut kayak saya, terus panikan gitu kan. Ini mau minta tolongnya sama siapa gitu. Di saat ngelewatin si mobil-mobil terbengkalai ini gitu kan. Ini masih menurut saya gimana ya, di Weda tuh masih akses untuk komunikasinya tuh masih sulit. Sinyal lah ya. Iya, sinyal tuh masih sulit banget. Jadi saat kami kesana tuh cuma bisa SMS. Internet belum masuk kayak? Internet sih ada, tapi cuma kecil nih. iya kecil. Untuk dapetin jaringannya tuh kecil. Ada jaringan internet sana ada gitu. Karena udah 2019 gitu kan. Hanya sedikit gitu untuk dapetin internet itu. Nah, saat kami sampai di rumah makan, itu tuh mati lampu, mati listrik. Itu lumayan lama di sana. Dan terus konsultannya bilang, "Gak usah kaget, di sini memang sering mati lampu gitu, mati listrik tuh sering gitu." Terus saat itu kami juga masih nunggu narsumnya kan di rumah. Saat itu si narsumnya mau dihubungin lewat telepon reguler pakai pulsa gitu kan. Nggak dapet sinyalnya tuh, nggak dapet. Terus bawa HT nggak nyampe juga HT-nya. Ya udahlah tunggu aja gitu kata konsultan. Ya udahlah tunggu aja. Kita juga datang gitu. Selang beberapa jam narasumbernya datang gitu. Tapi sebelum narasumber datang, saya dan Mbak M ini kamar mandi. Terus pas kita buka kamar mandinya tuh memang panjang, gede gitu loh kamar mandinya gitu kan. "Mbak, aku tunggu di luar ya." Gitu. "Udah masuk aja lah, orang gede banget nih." Gitu. Pas kami keluar, si Ama ini bilang gitu, Ama tuh aku mungkin di sini ibu kali ya, karena si konsultan dan narsumnya manggilnya Ama. Jadi kita ngikut manggilnya Ama gitu kan. Terus si Amanya gini, "Kalian berdua udah bebersih gitu kan." Terus saya belum nyambung karena kami kan lagi kotor gitu kan. "Oh udah kok Ama" gitu. Terus saya jawabnya barusan gitu kan, gak paham udah bersihin badan gitu. Terus si Mbak M bilang, "Udah Ama, kami udah bebersih gitu. Kalau kalian belum bebersih, belum bersihkan diri, nanti kalian berdua diikutin loh," gitu. Mbak M tuh kalau aku ingat-ingat gitu ya, Mbak M tuh seolah-olah kayak mudeng. "Oh iya, kan gue lagi sama dia nih lagi ini," gitu. Oh iya Ma, udah, kami udah bebersih gitu." "Oh ya sudahlah," gitu. Akhirnya si narsumnya datang. Kita lanjut perjalanan ke Sagea. Perjalanan ke sana tuh jalanannya udah bagus, udah diaspal gitu. Cuman dari tambang nikel sampai ke Sageanya tuh masih rusak banget gitu. Berarti masih, maaf, yang tanah itu kayak? Iya, membelah bukit gimana sih? Kayak bukit baru dibelah gitu. Oke. Ya itu Makadam. Maksudnya? Jalan Makadam tuh kayak masih rusak kayak gitu tuh, tapi udah kebelah. Iya kayak gitu. Jadi itu benar-benar masih pure batu di gunung gitu. Itu dari nikel itu, tambang nikel tuh jalannya udah mulai hancur gitu kan. Itu kan operasi, saya tuh waktu lahiran operasi sesar kan. Itu benar-benar terasa banget jahitan sesar gitu kan, namanya baru 3 bulan berlangsung gitu kan. Terus enek juga itu ngerasanya. Dan saat perjalanan itu memang sebenarnya sih bahagia gitu. Bahagia kenapa? Kan di pinggir pantai gitu ngeliatin, bagus banget di sana tuh. Bisa dapat kesempatan nikmatin perjalanan yang kayak begini gitu. Cuma ya itu jalanannya masih hancur,
Tapi nggak tahu deh kalau sekarang, belum pernah tanya lagi sama temen yang kesana gitu. Setelah selesai dari tambang nikel itu, sudah selesai dari situ, dari belah bukit, jalannya udah bagus lagi, aspal gitu kan, udah mendekati Sagea. Saat itu si konsultan si kontraktor kan duduk depan nih, si bapak. Terus turun gitu. Ternyata di sana tuh nggak ada warung di Sageanya itu. Saya pikir kan masih ada permukiman, masih ada rumah gitu kan. Ternyata tuh enggak, bener-bener nggak ada. Terus saya tanya, Pak, emang nggak ada warung atau jauh gitu? Warung tuh sana tuh jauh banget katanya gitu. Terus saya dalam hati berpikir kan, namanya baru pertama kan, sejauh apa sih kok jauh banget gitu. Terus bapak beli apa? Ini kita beli minum buat kita dalam itu kan. Terus saya nanya, di sana tuh ada anak-anak juga Pak di wilayah transmigran gitu. Anak-anak ada gitu, anak-anak yang warga transmigrasi yang membawa anak-anak gitu loh, untuk berhijrah pindah ke sana gitu. Terus oh yaudah nih Pak, tambahin Pak buat jajanan mereka, saya bilang gitu. Pas sampai di Sagea gitu, Pak ini kita udah sampai, belum, masih sana lagi gitu. Wah, dalam hati, oh ya Allah jauh banget ya gitu. Terus kalau malam lewatnya jalannya sini juga Pak satu-satunya. Iya, lewatnya pinggir pantai itu aja, nggak ada jalan lain gitu. Terus dalam hati, oh ya Allah, begini ya ngerasain jadi mereka gitu. Ini baru sehari mau datang, gimana mereka yang udah berbulan-bulan, gitu yang ya. bertahun-tahun juga Betul. gitu. Terus akhirnya ini kita udah sampai gitu. Cuma batin aja. Mana wilayahnya gitu. Ternyata masih di dalam hutan gitu. Dan masuknya itu bener-bener di hutan, masuk ke dalam hutan dulu. Terus di sana tuh jembatan, jadi kan ada tanah yang agak longsor gitu kan. Jalan longsornya itu tuh bener-bener panjang gitu, jadi sampai membelah seperti harus jembatan. Nah, dibikin jembatannya itu hanya dari kayu yang besar itu loh. Jadi cuma ini bawah nih kosong, melompong gitu, longsor, terus dibikinnya jembatannya cuma 2 begini aja. Itu juga dari kayu-kayu dan pohon-pohon yang ada di situ aja. Berarti cuma buat ban doang dong? Iya, buat ban doang. Jadi saat mau masuk ke pemukimannya itu harus benar-benar turun dulu deh satu buat ngarahin nih gitu. Biar ngepasin kayu itu ya? Ngepasin kayu itu gitu. Karena kan sebelumnya itu ada jembatan dibikin. Cuma kan truk masuk kan buat kirim logistik kayak gitu, kayu-kayu gitu untuk pembangunan gitu loh. Itu ambrol gitu. Itu katanya sih 3 hari di situ. Karena kan alat berat nggak ada yang bisa masuk gitu. Jadi tertahan di situ truknya 3 hari. Nah, itulah jembatan yang barunya cuma itu dulu untuk sementara gitu. Sementara pun begini gitu. Terus akhirnya setelah ngelewatin baru masih jalan lagi tuh, nyetir lagi supirnya masuk ke dalam. Terus barulah kelihatan pucuk-pucuk rumahnya tuh. Setelah masuk baru kelihatan itu benar-benar rumah. Kan untuk kantor wilayahnya itu tempat kayak seperti tempat pengaduan, atau ini Pak airnya kurang ini, jadi kita harus nelfon ke pusat, di sini mau dibangun nih gedung tempatnya, rumahannya gitulah. Itu agak sedikit naik dulu gitu, mobil terparkir, saya nggak naik karena benar-benar rasain yang bekas jahitan sesarnya itu kan, sama kepala saya tuh agak sakit gitu. Terus kamu naik nggak gitu kata Paha. Nggak deh Pak, kepala saya sakit sama bekas jahitan, namanya agak menanjak gitu kan, untuk berpijak pasti kan agak nekan gitu. Betul. Nggak deh Pak, soalnya sakit banget bekas jahitan sesar sama pusing gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, dibawa aja. Jadi saya dibawa sama drivernya. Ini mobil, kami di belakang mobil. Nah, drivernya itu sembari ngecek bensin dan mesin gitu. Terus itu keadaan yang pintu bagian belakang kebuka. Karena kan drivernya lagi mau ngecek gitu kan. Terus kita ngobrol itu di sebelah kanan saya nih. Jadi driver saya tuh sebelah kiri. Kalau saya ngadep ke driver, saya di sebelah kanan saya. Nah, sebelah kanan saya tuh isinya kayak kebun jagung. Kebun jagung itu kan tinggi-tinggi ya. Betul. Terus pohon singkong, tapi singkongnya tuh yang
yang tinggi lebat gitu. Bukan kan ada kayak ya. singkong Jawa gitu ya. Itu yang gimana ya? Singkong Jawa yang nggak terlalu tinggi gitu kan. Oh, ini yang benar-benar tinggi sih pohon singkongnya, benar-benar oke, oke. tinggi gitu. Tapi itu banyak banget kan. Jadi tuh lebat gitulah mereka tuh si pohon jagungnya. Nah, saat kami berdua lagi ngobrol, terus tiba-tiba dari semak gitu, kalau dari driver sebelah kiri kan, driver nengok ke kiri, saya nengok ke kanan. Ada kakek-kakek agak membungkuk pakai caping, tapi capingnya tuh nggak yang ini loh, yang nutupin mata atau muka gitu, nggak, agak sedikit melewati kami gitu lah di bawah itu. Terus dia nengok, menyeringai sampai sini gitu. Gimana sih, menyeringai senyum sampai sini gitu. Saya tipe orang yang, kan setiap orang karakternya beda-beda untuk keberaniannya ya. Saya yang panik, takut, itu bener-bener geger. Pak, itu apa tuh pak gitu, pegangin tangan drivernya gitu. Udah nggak ada gitu. Udah nggak ada mbak, bener nggak ada. Bener pak, udah nggak ada pak. Apa tuh pak tadi pak gitu. Pas udah nggak ada, udah tenang, istighfar gitu kan. Saya tanya nih, udahannya saya minum gitu kan. Diambil minum sama drivernya. Pak, tadi bapak ngeliat apa gitu. Takutnya apa yang saya lihat dan sama beliau lihat tuh beda. Beda gitu ya. Pak, tadi bapak lihatnya apa gitu. Emang kamu lihatnya apa gitu. Saya ngeliatnya kakek-kakek pak. Sama gitu. Berarti apa yang dilihat sama nih gitu kan. Itu bukan orang, kata si drivernya gitu. Oh iya pak, udah istighfar aja, jangan diceritain dulu sama mereka, ini kan kita masih di perjalanan gitu kan. Iya ya pak, iya gitu, udah istighfar yang tenang, gak apa-apa gitu kan. Saya juga gak pernah-mana kok mbak gitu. Kita juga kehalang sama ini kayak kayu-kayu gitu tapi diterpal. Itu kayu-kayunya itu untuk bikin bangunan baru ini gitu. Terus saya tanya sama Mbak M, Mbak itu sebelah kan tuh banyak banget rumah gitu, Mbak itu belum ditempatin ya? Belum, kamu mau pindah ke sini gitu, jadi warga transmigran gitu kan. Terus saya bilang, wah enggak lah gitu, saya cuma tanya itu kosong gitu. Iya itu kosong semua, belum ada gitu kan. Jadi yang full tuh yang sebelah kiri. Jadi pas turun kita ke kiri itu baru rumah-rumah. Karena sebagian besar penduduknya itu bertani, menanam gitu kan, dan hasil buminya nanti dijual sama mereka gitu. Ada juga sih yang bekerja di tempat lain, maksudnya di rumah warga atau kebutuhan warga apa mereka yang bantu gitu. Nah saat itu kami datang ke rumah warga setempat situ, yang warga transmigran ini. Terus ngecek gimana pak, ada kesulitan apa atau kebutuhan apa gitu kan. Terus beliau bilang sih aman gitu, air juga aman gitu. Nah terus beliau ini lagi panen gitu. Terus saya bilang, pak itu dijualnya gimana pak? Iya nanti nunggu dulu nih mbak, diangkut sama mereka, baru saya bisa jual, bisa nyebrang ke sana gitu. Terus oh nyebrang ke Ternate pak gitu. Iya mau dijual katanya gitu. Terus subur-subur banget, saya juga ngeliatnya ini semangka kan, semangka itu bagus-bagus banget semangkanya gitu. Dan setelah itu gimana mau bawa nggak? Ini bawa aja gitu kan. Enggak, ini memang udah biasa banyak, jadi tuh bener-bener banyak banget semangkanya itu kan. Itu bener-bener panen dan rasanya tuh beda sama semangka yang di sini, yang dijual di sini. Lebih tuh seger gitu. Iya, ya? Seger, manis dan nggak kebanyakan air. Oh, manisnya pasti manis original ya? Iya, tapi ini semangkanya tuh nggak lebih air gitu loh. Gitu, kalau semangka jual sini kan lebih air, banyak gitu. Kalau sini nggak terlalu. Kalau sono kayak padat-padat gitu loh ya? Iya. Okay. Nah terus ini bawa aja nggak apa-apa digituin kan. Kata drivernya gini, udah sini saya yang bawa gitu, buat anak di rumah gitu kan. Terus dibawa sama drivernya, buruan pulang deh, ntar keburu berubah tuh semangka jadi kepala gitu. Saya si overthinking ini langsung mikir keras gitu kan, semangka jadi kepala gimana ya, kenapa pak kok semangka jadi kepala gitu. Nggak apa-apa tuh, bercanda dia aja, itu kan semangka bentuknya kayak kepala gitu. Bulet gitu. Nakut-takutin aja katanya gitu. Saya emang nggak takut, kata si driver gitu kan. Oh gitu pak, iya tuh bercanda doang gitu. Cuma kan saya orangnya mikir gitu kan, ini pasti kan nggak mungkin lah orang bicara itu kalau nggak ada sebab musabab sebelumnya gitu. Terus setelah selesai semuanya, udah ngecek ke rumah warga yang lain juga, ngurusin lampu gitu segala macem lah, barulah kita pulang tuh. Terus
Terus di dalam perjalanan itu dia tanya, Mbak, Pak, mau tidur di rumah saya nggak, narsum? Biasanya kan begitu kan, kalau misalkan udah terlalu malam atau apa, nginep di rumahnya narsum lah, atau nggak bisa nginep di rumah warga transmigran ya malah gitu. Terus saya bilang, enggak Pak, langsung nyebrang aja deh kayaknya ya, aku bilang gitu. Karena kan saya juga dan Mbak Ami ini masih butuh privasi gitu kan. Kalau di rumah orang lain kan nggak nyaman gitu kan, sungkan. Gitu ya, sungkan. Iya. Terus apalagi saat itu tuh keadaan kami berdua sedang masa bersih menstruasi itu gitu kan. Jadi kami berdua kayak butuh privasi lah gitu. Oh iya nggak apa-apa Pak, kami nyebrang aja, kata Mbak M gitu. Oh ya udah kalau gitu, tapi entah kalau emang berubah pikiran mau stay di rumah saya nggak apa-apa gitu. Iya Pak, entah kalau emang berubah pikiran kami ke tempat Bapak gitu. Nah saat perjalanan dari Sagea itu kan udah malam nih. Kami udah ngelewatin warung yang kami singgahin tadi. Itu benar-benar hutan yang sekarang kami lewatin. Itu tuh cuma penerangan dari lampu aja, lampu mobil. Berarti nggak ada lampu penerangan lampu jalan ya? Enggak ada. Wow. Jadi benar-benar pure penerangannya tuh dari lampu mobil aja gitu. Nah saat kami jadi keadaan di mobil tuh tenang gitu, nggak ada yang ngobrol, nggak ada apa, tapi nggak ada yang tidur gitu. Terus ngelihat di sebelah kanan tuh anak kecil 2 lari-larian gitu. Itu kan di sebelah kiri ya, yang otomatis kan saya di kiri, saya, Mbak M, baru Paha gitu. Saya panik waktu itu. Mama itu apa tuh Pak gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada gitu. Itu ada anak kecil gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Sama sih yang maksudnya pas setelah lepas dari situ cerita ya sebenarnya juga yang lain pada takut gitu kan. Cuma mereka berusaha nggak panik gitu. Kalau saya emang spontan orangnya gimana ya, apa-apa aja nih panik gitu, orangnya mudah banget panik. Dan level takutnya tuh bener orang takut gitu, penakut tapi senangnya tuh cerita horor gitu, hal-hal horor gitu kan. Tapi penasaran. Tapi penakut gitu, itu tuh saya kayak gitu, jadi bener-bener panik. Terus udah nggak apa-apa kata Mbak M gitu. Setelah perjalanan lagi kami ngobrol-ngobrol biasa yang di Sagea tadi, kami melewati kiri kanan tuh gimana ya, kiri kanan tuh kayak jurang gitu loh, karena nggak ada pembatas, cuma gelap banget gitu. Kalau emang pohon-pohon kan pasti ya agak keluar kan, kelihatan itu pohon gitu. Tapi pas dari cahaya lampu bener-bener kayak jurang aja gitu karena gelap. Itu tuh kami ngerasa kayak gerrek, kayak ngelindes orang gitu loh. Rasanya tuh kayak bener-bener orang lagi tiduran terus gerrek gitu dari ngerasa ban itu kan. Terus dibilang, Pak berhenti dulu deh Pak gitu, konsultan gitu. Kenapa gitu? Ngerasa gak? Iya, berhenti kan, tapi keadaan mobil masih hidup, mesinnya nyala, sama lampu nyala gitu. Coba cek dulu deh gitu. Pas kita nengok ke belakang gelap, nggak kelihatan apapun gitu. Meskipun lampu rem merah kan nyala ya. Nyala tapi agak redup ya. Nggak kelihatan. Iya. Coba deh Pak turun gituin. Siapa nih mau turun? Pilihannya cuma ada 4 kan. Kontraktor, saya, Pak H atau driver nih gitu. Terus saya nengok, turun deh Pak, saya bilang, saya nggak mau turun. Akhirnya keadaan sempit saya yang gede kayak gini, saya nyempil ke kanan. Jadi kursinya kan dilipat dulu baru bisa turun kan. Jadi yang belakang-belakang tuh bapak-bapak itu turun, nggak ada apa-apa katanya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tapi kita semua tuh satu mobil, 8 orang, iya. Ada sesuatu. Okay. Terus apa ya tadi? Ya perasaan aja kali ranting gitu. Atau apa gitu, udahlah bismillah aja baca Al-Fatihah gitu kan. Pak H sih cuma bilang baca aja Al-Fatihah udah, ayo kita berangkat lagi gitu kan. Yang penting udah dilihat gitu kan. Pak H juga yang nyuruh sih sebenarnya, coba turun, kasihan kalau emang itu orang kamu nggak ngeliat gimana gitu. Yaudah kami lanjutin perjalanan lagi. Itu keadaan udah malam, kami juga mampir dulu makan. Setelah itu barulah nih cerita-cerita hal kejadian yang tadi gitu. Udah deh besok aja dilanjut pas meeting pagi gitu kan. Ini beneran mau pulang gitu. Iya Pak, cari hotel aja nanti gitu setelah nyebrang. Nah setelah nganter narsum masih nawarin mau saya sini nggak gitu. Enggak Pak gitu, lanjut aja. Oh ya udah besok ketemu di sana ya gitu, karena kan besok masih meeting. Setelah itu driver bilang
Pak ini saya pulang dulu ya, saya mau ngambil baju gitu. Dan driver kan nggak mungkin balik lagi pulang ke rumahnya kan. Perjalanan sampai rumahnya itu udah berapa jam, dan dia sendiri gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa gitu. Saat driver itu keadaannya mati lampu, di sana masih mati lampu, dan driver masukin mobil ke arah rumahnya itu pekarangan. Rumahnya di sebelah, kalau dari sini sebelah kiri saya, terus di depan saya tuh empang gitu, empang kecil. Nah terus ada jemuran di sebelah kanan. Saat saya dan Mbak M agak maju ke depan cerita begini, ngomong gitu, karena memang tanaman si driver tuh bagus-bagus gitu kan, subur-subur juga tanamannya. Kami bicarain itu, muncul yang saya ngeliat tuh pocong gitu, lagi kayak gini. Nah terus Mbak M juga ngelihatnya sama, cuma nggak diomong, saya mundur, astagfirullah. Terus Mbak M bilang Allahu Akbar gitu. Terus nggak ngeliat nih, di belakang konsultan tuh ternyata ngeliat, cuma saya nggak ngeliat dia ternyata ngeliat gitu. Jadi sama-sama tuh diem aja. Setelah driver udah datang, barulah balik menyeberang, ngelewatin mobil-mobil itu lagi yang terbengkalai. Yang kayak ambulan pinggir jalan. Iya. Mobil pribadi. Bis. Iya. Yang udah ditutupin sama pohon-pohon. Pohon-pohon. Iya. Terus langsung saya, nah kan benar. Gak ada lampu nih gitu. Gelap banget itu Kak? Gelap banget. Gak ada penerangan di situ. Wow. Kalau untuk di Weda, Sagenya sih ada gitu. Tapi pas itu ya, yang tempat yang mobil itu ya? Iya, itu tuh gak ada penerangan. Kala itu ya, kalau sekarang sih nggak tahu. Kala itu nggak ada penerangan. Sama sekali tuh gelap banget. Jadi benar-benar dari lampu mobil aja. Dan yang saya bilang tadi, mobil ini kan udah dimodifikasi. Dan itu terang banget, cahaya lampu utamanya tuh untuk nerangnya lagi tuh terang banget gitu. Akhirnya malam itu juga nyebrang ke Ternate kota gitu. Terus kemudian udah nyebrang, kami ngecek di aplikasi gitu, mau check-in hotel. Ada yang sesuai dengan kemauan kami tuh yang daerah-daerah ke arah bandara gitulah. Yang gitu. biar nggak terlalu jauh gitu. Adalah yang ke arah bandara tuh ada yang sesuai kemauan kami. Cuma kan memakan waktu lebih malam lagi gitu kan. Terus akhirnya si konsultannya bilang gini, ini yang hotel dari rekomendasi saya aja gimana gitu. Oh yaudah nggak apa-apa Pak gitu, boleh, yang penting bisa rebahin badan gitu. Pas direkomendasiin dapat kendaraan buat ke hotel itu, ini kelihatan kayak bukan hotel gitu. Kayak apa tuh? Maksudnya bangunannya hotel, cuma dia tuh redup gitu loh. Oh, kayak sekarang kan nggak banyak orang. Iya, kayak nggak ada tamu gitu loh. Sepi lah gitu. Sepi hotelnya gitu, redup juga. Pas kami ke lobby juga cuma satu ininya, di resepsionis aja. Terus katanya di hotel itu sebagian full Bu gitu. Jadi saya dan Mbak M ini di kasur yang dua kasur itu, Pak H itu sendiri gitu. Ada di lantai 3 gitu. Oh yaudah nggak apa-apa kata Mbak M gitu kan. Bagi kami yaudah yang penting kami bisa rebahan gitu. Ini udah capek banget gitu kan. Kami dapet buka kamar tuh pengap banget gitu. Kalau hotel misalkan nggak dibersihin, maksudnya hotel yang nggak dipakai, nggak ada tamu kan setidaknya dibersihin atau dibuka sesekali waktu gitu kan, biar nggak terlalu pengap juga kan. Atau ada penyedot udara lah, exhaust gitu. Ini enggak, benar-benar pengap banget gitu. Jadi saat kami nyalain AC, pintunya agak dibuka dulu gitu, jadi biar kotoran dari AC itu keluar gitu. Setelah itu beberapa waktu kami bebersih, bolehlah kayak agak-agak bau busuk gitu, bukan busuk banget tapi mengilas tuh bau busuk gitu. Kayak bangkai gitu kali ya. Bangkai tikus kan bau busuk kayak gitu tuh. Apa lebih tajam? Pernah sengaja kecium kayak bangkai ini nggak sih, cicak gitu, kayak cicak gitu. Iya. Nah iya tuh kayak gitu. Nggak terlalu tajam ya, tapi agak dikit bau. Iya baunya, dia kayak bau asam kecut gitu, kayak cicak gitu kan. Nah itu kayak gitu. Terus Mbak mau di mana? Mau di pinggir kaca atau di pojok? Jadi sampingnya itu kamar mandi. Jadi masuk kamar mandi, kamar bed 2, tengahnya meja gitu kan.
aku sini aja gitu. Wah ya udah, kami yaudah tidur selang beberapa jam, udah bebersih badan, alhamdulillah bersih. Terus Mbak M tuh di subuhnya tuh bangun, An aku mau ini sholat dulu gitu kan. Emang udah ini Mbak? Udah kok katanya gitu. Nah, sholat tuh masih kecium baunya. Selesai kami mandi bebenah badan, udah bersih, kami ke sarapan. Pas subuh, pas dini hari kami sampai itu kan resepsionisnya bilang penuh gitu kan, sebagian penuh. Tapi kok makanannya masih rapi gitu. Kalau hotel kan setidaknya udah ada cacahan bekas cidukan orang-orang gitu kan. Ini tuh enggak, ya masih rapi aja gitu. Belum kesentuhan. Kesentuh cuma beberapa, masih rapi lah pokoknya. Padahal dia bilang tuh penuh ya. Sebagian udah penuh gitu. Setidaknya kan berkurang lah banyak gitu kan. Ini tuh enggak, sampai saya bilang sama Mbak M kayak gitu. Ya udahlah, mau gimana? Emang mungkin belum pada turun kali gitu. Terus saya ngeliat jam, ini loh Mbak, ini udah jam 7:30, aku bilang gitu. Ya udahlah, yang penting dimakan aja yuk, kenyang gitu. Setelah itu kami meeting nih, udah selang beberapa jam, udah ngumpul semua, kami meeting. Terus si Pak Narsumnya tuh bilang gini, tahu nggak? Jadi saat meeting itu yang ada kan cuma driver aja ya. Pak, tahu nggak? Semalam di rumah Narsum nih, semalam saya pulang di dapur, saya mau ganti baju, saya ngelihat Pak H lagi minum, nenggak gelas lagi mau minum. Tapi arahnya tuh nyerong gitu badannya. Badan Bapak tuh miring, cuma lagi minum gitu. Ih, masuk gak sih Pak di pikiran? Bisa langsung pergi aja Pak ke kamar gitu. Jadi kayak diikutin gitu ya seolah ya. Iya. Ah masa sih, biarin aja kata Pak H gitu. Pak H tuh tipe bapak yang santai gitu, kayak santai aja gitu ya. Kayak gue udah tahu gitu loh. Tuh Pak H tuh kayak gitu. Udah rapat, udah selesai bahas yang kemarin itu juga tuh dibahas di situ juga tuh dibahas. Bubarlah kami, udah selesai. Terus kemudian saya dan Mbak M ini pamit dulu nih sama Pak H. Pak, kita mau ke pantai depan ya gitu, karena ke pantai cuma nyebrang doang kan. Oh yaudah duluan, saya masih mau ke kamar gitu, ada yang mau diambil gitu. Nah itu kan saya di pantai kan dengan Mbak M. Saya kesana di tempat I Love Ternate, itu ada ikonnya di situ. Ikonik Ternate-nya. Iya, ikon Ternate-nya di situ. Saya di situ. Pas saat saya mau balik ke pantai yang reklamasinya Pala Java ini, datanglah tuh Pak H. Kamu di sini? Mukanya gitu. Kamu di sini? Lah, kan saya udah pamitan tadi sama Mbak M gitu. Dia agak bengong gitu kan Pak H. Kenapa Pak? Enggak loh, tadi saya lihat kamu di lobi. Katanya gitu, lagi duduk gitu kan. Lagi duduk, orang saya di sini gitu. Saya di sini Pak, nggak kemana-mana. Dari tadi cuma bolak-balik aja di sini sama Mbak M. Ngaco, kata Mbak M itu, ngaco apa orang di sini dari tadi gitu. Kamu tuh duduk, pakai bahasa Jawa gitu lah. Kamu tuh duduk. Terus saya panggil, nggak nyautin. Oh, dipanggil sama atasan kok nggak nyautin gitu. Cuma pas saya nengok lagi, oh mungkin anak lagi ada masalah kali ya. Jadi saya panggil nggak nengok gitu. Ya udah akhirnya saya ke sini, ketemu kamu gitu. Oh, oke, paham. Apa sih Pak, ngaco aja gitu, jangan aneh-aneh. Ya aneh-aneh apanya? Enggak kok, kata Pak H gitu. Terus udah tuh dari situ saya dan Mbak M cuma lihat-lihatan gitu aja kan. Ya udah gak usah dibahas lah, kata Mbak M gitu. Menjelang sore ke malam itu kami keluar nih, mau keluar rencananya cari makan, dan Pak H ini mau ketemu teman lamanya di situ. Cuma beliau ini bilang kami udah di tempat janjiannya itu loh, jalan kaki kita ke situ. Ada 1,5 kilo jalan kaki. Ya setengah jaman lah ya, 20 menit. Terus ini tempat makan saya dulu sama teman saya ini gitu. Oh iya Pak, terus mana temennya gitu. Sebentar saya telepon. Pas ditelepon, duh Pak H, mohon maaf ini dengan bukan maksud nggak hormat nih Pak. Saya diminta sama istri saya nganterin ke rumah mertua dulu nih gitu. Ya kita ngajak ketemu dong gitu kan. Terus Pak H tuh kayak yang kecewa gitulah gitu. Ya ini mau ketemu udah lama gitu. Ini saya mau ngasih tahu ke anak-anak saya nih, ini teman saya nih yang nolongin saya di sini gitu kan.
Terus bilang, Pak nggak apa-apa gitu. Oh ya udah deh nggak apa-apa, hati-hati ya Pak Ha gitu kan. Oh iya gitu. Sekarang terputus, beliau cerita-cerita tentang temannya itu. Nah kami makan kan bener-bener yang abis maghrib banget ke tempat itu kan. Jadi tuh yang baru 6:30 lah ibarat kata, terus makan. Terus akhirnya kami ke pantai, di situ aja. Pak Ha duluan tuh ke kamarnya. Malam itu aku dan Mbak M ini ada di situ di pantai ngobrol gitu. Terus nggak lama kami masuk kamar ke hotel lagi. Dan itu nggak tidur, masih ya nonton TV, main handphone, ngobrol biasa gitu kan. Selang di jam 2 itu Mbak M tercetus ide untuk kita makan gitu. Laper. Karena kan makannya bener-bener habis maghrib itu kan. Kita makan yuk gitu. Ih makan apa, aku bilang gitu, jam segini loh, mana ada yang jual. Kan Mbak M ini udah beberapa kali lah kesana gitu kan. Mbak aja yang tahu di sini ada nggak tempat, ya pesan aja di ojol gitu kan. Emang ada kali gitu. Terus saya bilang gini aja Mbak, pesan aja di bawah, saya bilang gitu. Di situ ada telepon hotel. Kenapa saya ke bawah? Karena teleponnya nggak berfungsi. Kalau misalkan kita nelfon, itu kan bunyi tut gitu. Kalau telepon yang gagang itu kan, ini enggak. Saya ngeliat kabelnya sih nggak diputus. Mungkin ya udah, mungkin emang mati gitu kan, jaringannya gitu, sambungannya. Terus saya ke bawah, saya berpikir ke bawah. Kenapa? Karena Mbak M bilang gini, ya udah aku yang bayar gitu. Nggak mungkin dong, beliau kan ASN-nya gitu. Terus masa dia yang bayarin, masa dia juga yang turun gitu kan. Udah Mbak, aku aja gitu. Dalam hati nih, ayo dong Mbak, bilang ayo deh sama aku temenin gitu. Berdua gitu, berdua. Masih berharap gitu kan. Kadang kan emang kalau temen kan yang suka kayak gitu kan. Deh, ayo. Nggak enak mau ngomong gitu kan. Ayo ke Mbak, lu dalam hati bilang ke Mbak, ayo yaudah ya sama aku gitu. Nunggu ngobrol. Nggak keluar deh, Mbak M nggak keluar ucapan mau nemenin gitu. Kamu berani sendiri gitu. Ya udah kepalang keluar kamar kan, berani gitu. Berani. Terus nengok pas mau keluar gitu, lampunya tuh redup lampu remang templok gitu doang kan. Terus sama sebelah kanan tuh balkon sama lampu gede buat sampai ke bawah lobi gitu. Terus liftnya tuh yang udah gregek gitu loh. Terus udah sampai bawah, itu saya ngeliat di keluar lift di kiri itu kan di resepsionis, jadi mejanya itu nggak nutupin petugas kan, jadi kelihatan nih ada petugas nih di kiri saya lagi duduk gitu. Cuma memang karena saya pendek dan si mejanya itu lebih tinggi, saya jadi agak begini, agak apa sih, melongok ya, agak melongok gini gitu, jinjit. Terus saya bilang, saya pesan ini, makanannya ini, nomor kamar ini. Saya kasih nomor handphone. Kenapa? Karena takutnya mau ngabarin ini Kak, udah jadi. Karena kan telepon atas mati kan sambungannya. Betul. Jadi ini Mbak nomor teleponnya, ini nomor kamarnya gitu. Dan saya ngeliat si Mbaknya tuh ngangguk gini. Cuma nggak ngerespon. Saya pikir ini Mbaknya udah kebangetan ngantuk apa gimana gitu kan. Terus karena saya lihat dia udah ngelongok, saya langsung, nih Mbak, saya lepas tuh kertasnya, Mbak maaf ya Mbak, maaf nih ini Mbak gitu kan. Terus ngangguk gini aja. Terus ya udah saya baliklah ke kamar. Dan saya nggak ngeliat lagi ke arah kanan, Mbaknya dari situ apa enggak. Karena saya udah kepikir takut, udah ketakutan itu sendirian. Terus udah sampai kamar, serang beberapa jam, itu nggak ada kabar. Mana makanannya, kata Mbak M gitu. Enggak kok, tadi aku udah ngasih kok nomor kamarnya gitu. Kamu nggak ngasih nomor telepon kali gitu. Kasih kok, aku kasih nomor telepon gitu kan. Yaudah aku ke bawah aja deh Mbak gitu kan. Aku turun lagi ke bawah, nggak ada orang di resepsionisnya itu. Pas aku nengok tuh nggak ada orang di resepsionis si Mbaknya itu. Nah terus kan ada yang kayak pencet bel, kring, bunyinya kayak gitu kan. Yang di meja ya. Yang kecil itu, ting, kring gitu. Terus keluarlah tuh masnya. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu gitu. Saya berpikir lagi nih, kok masnya bilang ada yang bisa saya bantu? Soalnya kalau orang bekerja di pelayanan kayak gitu kan, ini ada pesanan ini atau kamar ini gitu kan, pasti kesambung sama yang lainnya kan. Apalagi di jam segitu.
jarang banget yang ini kan ya. Iya. Kok gitu mas? Ini mas tadi saya pesan makanan sama mbak-mbak di sini sama petugasnya gitu. Masa kayak gitu. Mungkin dalam hatinya, lo mbak-mbak siapa yang lo pesan gitu kan? Mungkin gitu dalam hati dia bicara gitu. Soalnya dari ekspresi mukanya langsung Kayak gitu. bingung dan kaget gitu, ini pesanan siapa nih gitu. Iya gitu. Terus abis itu tadi saya itu mas ngasih ini mas, ngasih pesanan. Terus kok nggak dateng gitu kan? Nah saya debat lah tuh sama masnya. Bener mas, saya nggak bohong gitu. Terus kemudian saya bilang sama pegawainya, ya udah mas sebentar saya ke atas dulu deh, saya bilang sama teman saya gitu kan. Oh iya bu, iya mas pokoknya di sini aja, jangan kemana-mana, saya panggil teman saya dulu gitu. Terus sampai atas saya ceritain semua tuh sama Mbak Em. Mbak, semuanya kayak gini gitu. Karena dia berpikir secara logis aja gitu kan. Udah, ayo turun ke bawah. Turun ke bawah bilang gini, ya udah daripada debat, udah pagi, CCTV deh, maaf mas, saya nggak bakal ngerekam gitu kan. Terus ya bu, ini mohon maaf bu, soalnya kalau di rekam pun di kayak watermark gitu ya, apa sih kalau di video tuh ada, ada namanya ada gitu. Namanya, betul. Itu ada kayak gini bu, identitas foto kami gitu. Kalau misalnya ada apa-apa gini gitu bu. Oh iya nggak apa-apa, saya nggak ngerekam kok gitu. Pas kita lihat, saya ngomong sendiri. Nggak ada yang nerima. Nggak ada. Pesanan, ya? Nggak ada di balik meja tuh nggak ada orang kan. CCTV-nya dari arah lift itu kan, ke arah sini. Iya. Jadi kameranya tuh kayak 360, jadi ketangkap semua gitu kan. Itu saya nggak ada ngomong sama siapa-siapa. Dan sendirian. Sendiri. Jadi soalnya tuh kayak ngoceh sendirian gitu di meja resepsionis. Tapi gitu. sepenglihatan tuh ada. Ada nyata di depan gitu mata kan? tuh ada orang dia ngangguk kok gitu kan. Mas, saya minta maaf ya, saya masuk ke dalam, agak ke dalam gitu, ke mejanya. Nah, ini kertas saya gitu. Ini kertasnya pesan, di situ masih ada pesanan saya, nomor kamar sama nomor telepon. Oh, ya maaf ya Bu, soal kejadian ini gitu kan. Kami ganti ya Bu gitu kan. Kalau maaf udah nunggu lama. Udah Mas nggak usah deh gitu. Kayak laparnya tiba-tiba hilang gitu aja. Gitu. Kayak gimana sih, kami seperti shock gitu loh. Aku dan Mbak Em kayak udah yuk gitu. Ya udah, Mbak Em gitu doang. Yaudah Mas, saya juga minta maaf ya Mas. Iya Bu, saya juga minta maaf katanya gitu. Saya minta maaf Mas, salah paham jadinya gitu. Saya juga minta maaf Bu, saya juga nggak percaya gitu kan. Ya udah, kami akhirnya balik lagi ke kamar, nggak bisa tidur tuh 5:30. Terus ya udah lagi seperti itu. Kita janjian nih di chat nih, di dalam chatting mau ke pasar, mau Pak H bilang gini, saya mau nostalgia nih beli ikan fufu katanya gitu. Pak sendirian aja ya gitu. Kita tuh nggak cerita sama Pak H gitu. Pak sendirian aja ya, ngantuk banget nih. Lah opo nggak turu gitu kan. Tidur kok Pak gitu, tidur kok Pak. Lah kok ngantuk katanya gitu. Iya ini masih nyaman banget maksudnya, saya bilang gitu. Udahlah ayo ke pasar gitu. Karena beliau senior banget kan. Terus kita juga nggak enak, ya udahlah ayo ke pasar gitu. Ke pasar lah tuh akhirnya beli ikan fufu itu. Nah beli ikan fufu itu kan nggak begitu lama ya Mbak M ini. Aku buru-buru ya ke hotel gitu. Sebelum ke pasar itu kita kan keliling, diajak Pak H ini keliling-keliling dulu gitu. Aku ini ya balik duluan ya gitu. Naik apa Mbak? Udah ngangkot aja katanya gitu. Ya udah akhirnya Mbak ini duluan nih ngangkot. Saya dan Pak H masih di situ, masih cari-cari tas gede juga buat bawa itu, kurang kerjaan juga gitu. Pak, ini bawanya gimana? Udah ntar saya aja yang bawa gitu. Naik angkot, ternyata itu angkotnya tuh gimana ya? Angkotnya keren banget Mas. Jadi emang tasnya tuh sampai nggak masuk. Saking gedenya itu ya? Bukan gedenya, jadi dimodifikasi kayak mobil pribadi gitu. Oh, kebayang. Kursi-kursinya, ya, kebayang. Itu ntar lihat di Google, itu tuh ada kursi-kursi angkot mereka tuh, terus full musik juga. Kursinya tuh dilabelin sofa-sofa gitu lah kursi mereka tuh. Jadi bawaan kami tuh nggak masuk ke dalam, karena sempit sama kursinya kan. Terus supirnya bilang, mau kemana Pak? Hotel ini Pak gitu. Udah tasnya taruh aja di depan gitu. Tas depan, kami di belakang. Kami kan masih di pasar. Nggak tahu nih kejadiannya saat kami di pasar atau saat kami dalam perjalanan.
Karena di hotel itu Mbak M tuh cerita gitu, kejadian di hotel dia sendiri cerita. Itu pintunya kan dibuka sama Mbak M, nggak dibuka banget lah gitu. Nah itu tuh kayak aku lagi bolak-balik gitu loh di luar itu. Di teras depan kamar. Iya, nggak ada balkon, jadi itu cuma kaca doang. Depan itu ya. Depan pintu. Nah dia kan posisinya lagi tiduran tapi kebalik kepalanya, jadi yang ngadepnya tuh ke arah pintu. Cuma kan nggak sampai pintu banget kelihatan gitu. Terus ini anak ngapain, bukannya masuk bolak-balik, malah bolak-balik gitu kan. Terus dia akhirnya Mbak M balik lagi, kepalanya di posisi dipan, di posisi semula gitu. Terus kalau nih anak pasti mau masuk gitu, dia mikirnya gitu. Kalau nih anak kan masuk, dia kan mikir aku tuh orangnya penakut gitu, ngapain bolak-balik situ, nggak masuk gitu kan. Nggak beres nih, bukan nih kayaknya gitu, feeling dia tuh. Terus akhirnya dia tutupan tuh, kerubutan selimut, mau nutup pintu kan nggak berani juga kan, tutupan lah selimut gitu. Terus selang beberapa lama dia mikirin hal itu bolak-balik gitu, dia kerubutan bed cover. Kalau bed cover itu ditiup kan nggak bergelombang gitu. Kalau selimut kan bergelombang kayak gini kan, selimut, sarung gitu kan. Kalau bed cover mana mungkin sih, pakai kipas kan nggak bergelombang juga kan, kalau bed covernya tebal gitu. Soalnya dia. Betul. Nah, terus Mbak M ini penasaran, Allahu Akbar gitu, dia tuh masih istighfar di dalam selimut itu kan, sambil zikir gitu. Terus ini siapa yang tiup-tiup gitu? Berarti kan tiupannya kuat gitu loh. Kencang, iya. Iya, karena bergelombang gitu. Dari luar tiupannya, di dalam tuh bergelombang gitu si bed covernya. Nah terus ya Allah, tapi dia penasaran, aku tuh penasaran tapi waktu itu katanya gitu. Terus gimana Mbak? Ya aku waktu itu ya mau dalam keadaan ketakutan, dia masih bilang bismillah. Pas dibuka kayak ibu-ibu lagi nyusuin anaknya itu loh, tangannya begini sambil tidur gitu. Jadi ini muka Mbak M, ini muka kuntinya begini gitu. Pas dibuka kayak gitu. Itu nyaring banget dia ketawa depan mukanya Mbak M. Kayak gitu Mas, dia tuh kayak ngeledek gitu, nyari aku ya, cepat gitu. Si kuntinya kayak, kata Mbak M, dia tuh bener-bener ngeledek banget loh An, karena berarti itu bukan kamu yang di pintu tadi tuh. Aku bener-bener, dia tuh terus gimana Mbak, lu gimana? Ya gue nge-freeze lah depan mata gue sendiri, dia begini depan mata gue, kata dia gitu. Terus aku penasaran gimana dia sampai bawah, karena pas aku masuk hotel dia tuh ada di lobi, kakinya naik terus gini gemeteran. Terus ada petugas hotel yang ngasih teh gitu kan, lu gimana Mbak bisa turun? Gue gak bisa turun, keadaannya waktu itu gue cuma istighfar, gue bilang Allahu Akbar, tuh pintu gak kebuka katanya. Kan kuncinya masih kunci yang pakai ya? Kunci kan, bukan yang pakai tab gitu. Itu kuncinya tuh nggak ngunci, tapi nggak bisa kebuka, kayak mampet gitu aja. Nggak bisa tarik lah pokoknya kayak. Iya seret. Terus habis itu dia langsung pas keluar mencet lift aja gitu, mencet lift agak sekitar berapa detik lah baru kebuka gitu. Terus baru di bawah kita, aku dan Paha tuh nemenin Mbak M tuh di situ, keadaannya lagi begitu di lobi. Nah itu teman-teman semua ya, cerita dari Kak Anjan ini ketika melakukan perjalanan dinas lah Kak ya, ke daerah Maluku, tepatnya di Halmahera, Maluku Utara ya. Maluku Utara. Halmahera yaitu desa apa namanya? Sage dan juga Weda gitu kan. Weda. W-E-D-A. Oh Weda. Iya, Oke. Weda. Nah ini memang banyak kejadian yang mungkin yang pertama itu ketika di bandara ini kan. Ini pertamanya itu kan kayak ada suatu kaca ya di lounge itu gitu kan. Seakan-akan tuh bukan cermin tapi kayak pantulan dari kaca itu gitu loh. Itu kan itu siapa gitu kan yang pertama tuh.
Terus yang kedua nih kayak berkesinambungan teman-teman semua. Ketika baru masuk ke pesawat, bahwa pramugarinya ngecek berkali-kali kok lebih satu. Lebih satu di manifest, nggak sesuai manifest. Nggak sesuai manifest gitu kan. Ini kayak seakan-akan kalau menurut saya ini cocokologi aja nih, ilmu cocokologi. Ini kok lebih satu. Sedangkan Kak Anjani kayak ngerasa itu ada satu, kita bilang orang lah gitu ya, jangan sosok, jangan enak. Ada satu orang yang ada belakang ketika dilirik nggak ada. Nggak ada. Kedua kali nggak ada. Ketiga kali sampai akhirnya Kak Anjani itu lari. Lari, ya. Tapi kan menurut pandangan Mbak M kan beda lagi. Kalau Kak Anjani nggak lari. Jalan. Malah jalan. Ini kayak ada manipulasi mata gitu dari gitu kan. Yang dirasa Kak Anjani lari, tapi yang dilihat oleh Mbak M ini Kak Anjani nggak lari gitu. Itu kejadian yang belum sampai di tempat bandara apa tuh kan namanya kan? Babulah, tempatnya di Ternate gitu kan. Nah, terus ini masalah yang di perjalanan mulai nyebrang nih kayak gitu kan. Saya sempet miris ketika sampai ada pom bensin yang mungkin itu merupakan pom bensin satu-satunya. Iya, yang paling besar yang paling besar gitu kan. Dan kenapa tadi kan sampai ngisi bensin di tempat kayak Drijen sampai 3 itu kayak seakan-akan nih di nanti gitu kan, perjalanan bener-bener nggak ada depot isi bensin gitu kan. Hanya kayak Pertamini, cuma kan ini kapasitas mobil kan gede, gitu. Kalau Pertamini oke lah untuk motor. Gitu. Kalau mobil kan full dong abis yang ada besok ini nggak jualan lagi nggak gitu. Jualan lagi dia. Oke. Nah Kak, ini ngomongin jangan horor dulu Kak. Bensinnya ini nggak harga sama nggak sih sama di Jakarta tuh? Nggak memperhatikan sih, karena kan si pihak konsultan membayar mobil itu kan kita juga terlepas dari itu urusan si konsultan sudah dibayar, itu bensin urusan driver gitu. Oke, nah ini kan semoga nih mungkin pemerintah yang nonton gitu kan, cobalah Pak kesana lagi Pak gitu tahun 2022 Pak, cek lagi Pak gitu. Banyak 2019. 2019 3 tahun ya berarti ya. Coba cek lagi Pak gitu kan, kasihan saudara-saudara kita di sana gitu kan, terlepas dari cerita ini Pak. Terus yang kedua lagi yang saya bikin miris itu ketika ada suatu jembatan yang dibikin dari kayu pohon itu aja. Kayu pohon kayak ya buat ban yang mobil aja gitu. Jadi kalau mau mobil lewat itu kayak ada salah satu penumpang turun untuk ngarahin tuh. Iya, mengarahkan. Biar bannya pas di kayu gitu kan. Itu kan kayak mohon maaf ya, bukan mengacilkan desa tersebut, tapi ini di zaman di 2000-an 2019 gitu lah, 2019 gitu kan, tapi kok masih ada pembangunan infrastruktur yang tidak merata kan gitu kan. Tolong juga nih Pak pemerintah nih gitu yang bertanggung jawab gitu kan. Coba lagi Pak, cek lagi Pak, kasihan saudara-saudara kita di sana gitu kan. Oke. Saya bikin yang penasaran itu ketika ada suatu jalanan terus ada, mohon maaf, kayak bangkai-bangkai mobil gitu ya. Mobil-mobil yang nggak terpakai. Mobil nggak terpakai nih, tapi kan ini kan di pinggir jalan yang jauh dari pedesaan. Ini kan kayak, ini tempat apa nih gitu kan? Iya, kayak hutan aja, kayak hutan, taruh mobilnya di situ, mobil yang nggak kepake gitu. Kayak mungkin kalau di daerah jalan raya mana Parung itu kan ada emang kuburan mobil gitu ya, bangkai-bangkai mobil gitu kan, terus jadiin satu. Tapi kalau itu kan ngegeletak. Iya, taruh aja begitu. Taruh aja. Misalkan itu beneran kuburan mobil ya, itu kan disusun pasti. Iya. Kan gitu, bedanya kan? Iya, itu belum tahu juga sih, belum tanya gitu. Atau memang nggak dipakai taruh di situ atau gimana dari warga situ, belum tahu juga. Tapi kan di situ ada ambulans gitu ya. Iya, itu di ambulansnya itu. Ambulansnya kayak ngebayangin banget sih, ada satu mobil, ada pohon, udah ditutup pohon. Karatan, masih ada bacaan ambulans pinggir jalan. Itu di 2019, tapi kalau sekarang saya juga belum tahu lagi gitu, belum tanya kabar lagi di sana. Mungkin teman-teman semua yang ngopi Horor Maluku dapat dari situ, mungkin yang tahu coba kasih kabar apa tempat itu atau masih ada apa enggak. Iya, gitu. masih ada atau enggak gitu. Termasuk penerangan juga tuh kayak. Iya, penerangan jalan. Nggak malam aja kalau lewat situ kayak seakan-akan begitu gitu, apalagi pas pulang. Ademnya tuh gimana, hawanya beda gitu. Apalagi pas pulang itu malam, gelap gitu kan. Nah, kemudian ini kan yang saya benar-benar penasaran adalah ketika Kak Anjani bersama driver nunggu nih di bawah di mobil itu kan
Yang kita tahu pohon-pohon jagung, yang kita tahu pohon-pohon tebu gitu kan, itu kan tinggi-tinggi tuh, tinggi-tinggi teman-teman semua. Terus kayak ada nongol kayak kakek yang nongol tuh kayak nggak masuk akal. Nggak masuk akal gitu loh. Masalahnya terus, nah itu kan Kak Anja ini sempat ngeliat yang bahwasannya dia kayak menyeringai, terus dia jalan. Nah kalau boleh tahu lagi Kak, itu jalannya ke arah semak pepohonan atau memang dia jalan yang ngelewatin mobil itu gitu? Memang kan jadi ini mobil, terus kami di belakang kan. Nah, di samping kanan saya itu memang ada bahan bangunan kayu yang ditutup terpal. Nah, di samping kayu itu kan dipagerin lagi tuh. Karena di bawah langsung gimana ya? Kayak langsung ke bawah gitu loh. Jadi berjarak. Oke. Gimana sih kayak iya ngebayangin, iya paham. Ke bawah gitu lah pokoknya, arah tanahnya tuh ke bawah gitu. Jadi dari bawah ke sana tuh lumayan gitu kan. Jadi kalau misalkan mau jalan ya pasti terperosok gitu. Iya, nggak mungkin gitu. juga misalkan orang itu juga. Iya, gitu karena kan? sampai depan keliling tuh begitu, di lahannya seperti itu. Oke. Gitu. Dan dia tuh nggak tahu kemana tuh Kak? Enggak, cuma jalan ke aja, arah semak-semak gitu. Tapi kan seorang diri di tengahnya ngapain? Iya, gitu. Sedangkan kata driver di sana tuh juga, karena kan drivernya juga ke tempat itu dengan pegawai yang lain dari kami kan udah beberapa kali gitu. Nggak cuma sekali ke situ ya. Dan di sana pun juga udah ngelos gitu aja, sama yang tanah ngelos ke bawah gitu, kayak tebing itu, pokoknya bukan tebing gitu, ngerti nggak sih? Kayak teras sharing tapi ini lebih begini gitu. Iya. Gitu kan lebih curam. Iya, itu lewatnya lewat mana? Iya gitu. sih. Terus kejadian berikutnya adalah ketika pulang selepas dari desa Sagea gitu kan. Ini udah malam nih Kak ya. Udah malam. Ini ngebayangin banget gelap. Walaupun mobil udah dimodifikasi, lampunya seterang mungkin gitu kan. Tapi kayak seakan-akan ketika kita ngelewatin terus posisi penumpang paling belakang terus lihat belakang tuh kayak itu gelap banget kan pasti kan gitu gelap. kan. Meskipun lampu rem merah itu nyala, itu nggak kelihatan. Itu kan benar-benar saking nggak ada nggak ada penerangan. Nah, terus yang bikin saya penasaran adalah ketika ini masih perjalanan pulang ya kan, dari desa Sagea. Ini kan kayak seakan-akan ngelindes sesuatu tuh. Berarti kan kayak 2 kali. Iya, kiri kanan tuh rata gitu lindesnya. Kayak depan gitu. sama belakang gitu ya. Grek. Iya kayak gitu. Kayak gitu kan, enggak gledek gitu kan. Iya, kalau lubang kan pasti begitu tuh. Iya, Tapi ini kan rata. Grek. Di satu tempat gitu kan. Apa sih? Iya. Ya grek gitu di satu tempat gitu. Kalau yang jalan nggak rata kan pasti berlubang gimana kanan gitu. Kiri pasti mobil gitu kan. Nah, ini satu gitu, kayak ngelewatin jalan raya yang ada putihnya semua gitu kan. Iya. Itu kan satu gitu kan, satu tempat. Iya kayak gitu. Dan itu berasa banget kan? Berasa banget, bener-bener kayak ngelindes orang gitu, seperti ngelindes orang gimana sih? Wow. Badan seperti ngelindes badan gitu. Beda gitu ya, beda. Iya beda sama yang ini ya, yang pembatas yang putih di jalan yang biasa kita temuin itu beda. Oke, misalkan pohon pasti kan ketika turun kan pasti ada. Walaupun misalkan gelap kan pasti ada siluet-siluet gitu ya. Dari rem itu kan kelihatan dong, tengah jalan gitu kan, logika nih, main logika. Tapi kan ini dicek loh sampai turun nggak ada sama sekali apa yang dilindes sama mobil itu gitu kan. Nah terus yang bikin saya ini banget itu ketika pas mesen Cika tuh kayaknya mesen makan ya, maaf yang di hotel itu ya, kita nggak perlu sebutin nama hotelnya gitu kan, takutnya karena memang privasi mereka dan mata pencarian mereka. Tapi kayak seakan-akan ngebayangin banget ketika turun dari kamar itu kan Mbak M kan nggak ikutan tuh, nggak ikut dia di kamar. Itu kayak seakan-akan Kak Anja ini ngomong sendiri tuh, itu kayak apa ya, itu kayak bener-bener kok ada gitu ya, maksudnya tuh kalau gue yang ngalamin kayak gitu juga serius tadi gue begitu kan gitu. Iya, saya juga gitu. Itu beneran ya sih tadi ngomong sama siapa gitu. Dia kan lihat di videonya tuh real, bener-bener nyata gitu. Itu ngomong sendiri gitu, nggak ada orang. Tapi sebelum ngeliat video tuh ngomong itu ada orang ngangguk gitu kan. Kan kalau ngomong gitu kelihatan dia ngangguk gitu. Kelihatan sedikit lah gitu kan. Mengiyakan kalau iya nih pesananmu tuh udah saya pegang gitu. Ya. Makanya kan tadi sempat Kak Anja nih mikirannya mungkin karena jam 2 dini hari resepsionisnya udah ngantuk jadi nggak ngomong cuma ngangguk aja. Iya, nggak begitu merespon kan. Moodnya udah hilang lah gitu kan. Dan nggak ada pikiran ini setan kali apa, saya takut itu enggak gitu ya. Udahlah mungkin dia namanya kita perempuan kan ya udah memahami dia capek ngantuk mungkin gitu. Nah itu terus yang bikin bener-bener branding yang ketika ini loh kayak yang Mbak M itu kan ketika diajak Paha ya
setelah itu kan Mbak M pulang duluan nih, duluan. Tapi kan kondisi kamar hotel tuh kebuka pintunya. Iya, agak dibuka sedikit. Nah, menurut pandangan Mbak M kan Kak Anjani mondar-mandir nih. Tapi di satu sisi kan entah itu Kak Anjani lagi masih di pasar. Iya, atau di dalam masih diangkot nah, itu. Pokoknya nggak tahu lah lagi di mana nih, gitu kan. Nah, terus ada ini Kunti nih kan, berarti kan nggak malam-malam banget. Enggak, itu masih siang gitu kan. Sore juga enggak. Iya, enggak. Kok sampai bisa? Kita juga nggak ngerti ya kenapa seperti itu. Cuma selama kami di sana, kami juga koreksi diri kan, udah selesai pulang gitu. Nggak ada hal yang kami lakukan menyinggung atau apa gitu, nggak ada. Itu malah kami kalau bisa suruh milih, pengennya lahir dari sana gitu, dari Ternate itu gitu. Ya? Okay. Pengen terlahir dari orang sana gitu kan. Cuma kan kita juga nggak tahu kenapa gitu kan, atau kami yang sedang kotor atau gimana gitu. Tapi kalau emang kami berdua lagi kotor, ini kami udah selesai gitu, membekas juga enggak gitu kan, kami juga bersih, membawanya juga kami bersih gitu. Oke, nah terus yang ini Kak, sedikit lagi ya, itu kan ketika dikasih semangka ya, itu kan diambil sama driver nih, itu kan ada yang ibu-ibu kalau nggak salah yang ngomong, cepetan ambil terus, semangkanya jadi kepala tuh beneran jadi kepala gak Kak? Itu diceritain kan. Jadi itu kala itu di tahun berapa tuh baru banget buka, baru banget gitu. Itu mereka dibangun terus baru sampai di sana. Itu katanya dikasih semangka gitu kan. Maksudnya udah panen gitu kan. Udah panen terus kasih semangka, pulang dari sana sekitar jam ya habis isya lah gitu. Itu kresek gitu kan. Kan kalau di bagasi belakang yang paling denger pertama kali yang duduk belakang kan. Iya. Kresek gitu. Terus katanya tuh tiga-tiganya nengok gitu spontan, apaan sih gitu kan. Takutnya kayak kucing gitu atau ular, biasanya kan suka masuk dalam kendaraan kayak gitu. Iya berpikir gitu, nggak ada yang pikir selama perjalanan tuh pikir ada setan itu, enggak ada gitu. Bener-bener, malah berpikirnya tuh ini binatang nih, apa kucing masuk atau emang ular gitu. Jadi mereka bertiga langsung nengok spontan ke belakang gitu. Ini apa ya, coba deh berhenti dulu, kok kresek-kresek gitu. Terus takutnya ular gitu, karena memang habis dari semak belukar masuk ke hutan gitu kan. Betul. Kami mereka tuh berpikirnya tuh ular gitu. Pas semua turun dibuka, diangkat tuh kepala orang gitu, terus matanya melotot terus gitu, kayak gitu, bener kayak di film-film itu kan saya diceritain gitu kan. Terus langsung dilempar gitu. Langsung mereka tuh ya baca doa semua di situ. Itu saya diceritain kayak gitu. Nah, makanya diledek kayak gitu. Nanti kalau kemalaman ntar semangkanya berubah jadi kepala lo gitu. Itu kayak ada urban legend situnya lah ya gitu ya. Saya juga kan ceritanya juga pas di kantor itu. Kayak gitu, pantesan iya kayak gitu ceritanya gitu. Berarti mohon maaf Kak, selama 4 hari itu bisa dibilang setiap hari ada kejadiannya kayak. Iya, tapi kan ya nggak yang menakutkan banget gitu. Kayak gangguan aja gitu. Ini apa sih gitu? Horor tuh horor mikir gitu, ini apa sih? Oh gue gini sih gitu kan? Nggak terlalu horor bener-bener gitu teman-teman semua gitu namanya. Kami juga nggak yang menyombongkan diri atau angkut, enggak ada. Karena kami tahu di situ kami siapa, bertamu dan menjalankan hanya tugas saja, tugas kantor. Oke. Ini pengalamannya Kak Anjani memberikan kita semua informasi terkait juga Kota Maluku, Ternate, Sagea ya, dan juga Halmahera Tengah, Wada gitu coba. Wada mah tempat ya. Waladala gitu. Oke, dan ini ke teman-teman semua cerita dari Kak Anjani, bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan perjalanan dinas kemanapun dan dimanapun, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Bungkus.